Tak usah kakean cangkem pilih nomor telu. Woi! Ya, Yes. pokoknya Aku gak usah suwe. kakean cangkem, milih nomor telu. Sing tangane kiting gitu ya. Iku mau milih nomor piro iku? Wes, Jawa Timur gak usah kakean cangkem, Aku milih gak nomor ngerti. telu. Sopo kon? Kon sopo kon? Wong desa Oke. iki. Yo. Sabar, Cak Lontong, sabar. Ini hanya urusan pilpres loh, Cak. Kenapa harus marah-marah seperti itu? Dan gini ya, Cak ya. Sekarang ini bukan zamannya lagi, Cak. Marah-marah, menghina-hina, menjelekkan, menjatuhkan. Tahu nggak, Cak? Dengan perbuatan seperti itu, otomatis paslon yang didukung atau paslon itu tersendiri akan jatuh, akan turun. Karena nggak ada simpatinya hal-hal yang menjelekkan seperti itu. Nah, kalau nggak percaya, Cak ya, survei terbaru Prabowo Gibran itu mencapai 51% lebih. Lihat sendiri kan, Cak, makin dihina, makin dijatuhkan, malah semakin naik. Ini kalau nggak percaya saya tunjukkan survei dari indikator politik terbaru ya. Dan lagi-lagi saya harus mengatakan prediksi kami berdasarkan waktu kita survei, yaitu akhir Januari sampai 4 Februari. Jadi berdasarkan itu kita tampilkan beberapa temuan kami. Satu, berdasarkan model atau simulasi yang kita sebut sebagai top of mind. Ya, next, coba top of mind bisa ditampilkan. Ini dia, ini top of mind. Jadi dalam simulasi ini kita tidak memberikan pilihan jawaban apapun. Lainnya di situ itu biasanya menunjuk kepada wapresnya ya, lainnya. Tapi dari angka ini kita bisa sampaikan Pak Prabowo waktu survei kita lakukan akhir Januari awal Februari itu yang menyebut secara spontan mencapai 49,1%. Anies disebut secara spontan oleh responden 22,9%, sementara Ganjar 18,6%. Jadi next coba. Ini trennya. Jadi trennya mengatakan elektabilitas Pak Prabowo secara top of mind masih naik. Ya. Tetapi secara absolut jawaban top of mind buat Pak Prabowo belum mencapai 50% plus. Itu kan magic number ya, satu putaran atau dua putaran. Tetapi kalau kita lihat tren ini masih naik, ya masih naik. Jadi kalau tren ini berlanjut, kemungkinan satu putaran terbuka buat Pak Prabowo. Sementara buat Mas Ganjar, trennya masih turun, meskipun melandai dalam beberapa waktu terakhir. Ya. Sementara buat Mas Anies, kurang lebih stagnan. Ya, tren di top of mind. Next, teman-teman media untuk top of mind mungkin nggak terlalu urgent untuk ditampilkan ya, karena nanti kan dalam faktualnya itu pemilih mendapatkan simulasi surat suara dan kita punya simulasi. Nah ini simulasi 3 nama capres saja, jadi tanpa cawapres. Hasilnya konsisten, Pak Prabowo unggul ya, jauh dibanding 2 penantangnya dan sedikit di atas batas psikologis 50%. Anies konsisten di peringkat kedua, meskipun selisihnya secara umum dalam margin of error dengan Ganjar, tetapi makin lama makin melebar, ya, dengan Anies, suara Ganjar ini. Survei beberapa minggu lalu, Ganjar masih dapat hampir 22%, sekarang tinggal 19%. Ya, next, ini trennya. Jadi trennya begini, jadi konsisten, tren buat Pak Prabowo masih naik. Ya. Ya. Sementara tren buat Mas Ganjar masih turun. Tren buat Mas Anies kurang lebih stagnan. Ya. Next. Ini yang menurut saya paling mendekati dengan hari H nanti, yaitu kita pakai simulasi dengan memberikan simulasi surat suara. Ya, surat suara ini yang nanti akan dihadapi oleh warga ketika datang ke TPS, jadi ada fotonya, ada nama-nama partai pengusungnya. Dan hasilnya, Bapak sekalian, kalau kita pakai simulasi surat suara,
itu Pak Prabowo Gibran 51,8%, sementara di peringkat kedua itu adalah Anies Muhaimin 24,1%, di peringkat ketiga meskipun selisihnya tidak signifikan secara statistik dengan Mas Anies itu adalah Ganjar Mahfud MD, dan masih ada 4,5% pemilih Republik kita yang waktu kita survei mengatakan tidak tahu tidak jawab. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya adalah apakah angka 51,8% ini menunjukkan pemilu Rabu depan akan berlangsung satu putaran atau tidak? Nah, nanti kita bisa diskusikan, tetapi yang bisa kami katakan karena masih ada margin of error, ya, secara konservatif masih ada peluang, ya, terjadinya dua putaran. Tetapi angka 51,8% dan tren naik yang masih berlangsung buat Pak Prabowo Gibran, maka saya bisa mengatakan potensi atau probabilitas satu putaran meningkat buat Pak Prabowo Gibran dibanding survei-survei sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya mungkin tingkat atau probabilitas satu putaran 50-50, ya, sekarang meningkat lagi. Tetapi tetap masih ada peluang buat terjadinya dua putaran. Meskipun peluang dua putaran itu menipis seiring dengan peningkatan suara Pak Prabowo. Itu kira-kira ya. Nah, sementara kalau misalnya terjadi dua putaran, ya, suara buat Pak Mas Anies maupun Gus Muhaimin untuk masuk putaran kedua lebih besar peluangnya ketimbang Ganjar Mahfud. Meskipun per hari ini selisihnya masih margin of error. Ya. Tetapi secara absolut, kalau terjadi dua putaran, peluang buat Anies masuk ke putaran kedua lebih besar ketimbang Mas Ganjar. Meskipun secara statistik, kita tidak bisa mengatakan Anies lebih besar atau lebih kecil dibanding Ganjar. Next. Nah, ini perhitungannya tadi ya. Jadi kita bisa simpulkan dengan level of confidence 95%, ya. Itu yang pasti Pak Prabowo Gibran unggul, ya. Tetapi lower estimate buat Pak Prabowo Gibran adalah 49,4%. Jadi kalau misalnya di hari H nanti suara Pak Prabowo dapat 49,4%, itu masih dalam kisaran atau rentang prediksi yang ditoleransi secara akademik. Ya. Tetapi Pak Prabowo juga sangat mungkin untuk mendapatkan suara lebih besar dari prediksi hari ini, yaitu 51,8%. Berapa rentang upper estimate buat Pak Prabowo Gibran? 54,2%. Jadi range buat Pak Prabowo antara 49 sampai 54,2%. Jadi sama-sama mungkin. Ya. Kalau misalnya Pak Prabowo dapat yang lebih optimis, satu putaran selesai. Ya. Tetapi kalau prediksi kami ternyata hasilnya lebih pesimis karena ada upper estimate, kemungkinan dua putaran. Tetapi selisih Pak Prabowo Gibran dengan dua penantangnya sangat signifikan bedanya. Ya, itu ya.